Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Anak-anak Tuhan selalu dipersiapkan Tuhan untuk memiliki kelebihan-kelebihan. Oh haleluya. Bahkan Alkitab berkata Tuhan mengurapi engkau sehingga kau melebihi saudara-saudara sekutumu. Apa artinya kelebihan-kelebihan di sini? Yang pertama saya pelajari, kita lebih kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Karena orang dunia ketika menghadapi masa-masa yang sukar akan stres. Orang dunia menghadapi masa-masa yang sukar akan putus asa. Orang dunia menghadapi masa-masa yang sukar akan menyerah. Orang dunia akan menghadapi masa-masa yang sukar dan lari dari pelayanan. Tetapi saya percaya betul anak-anak Tuhan yang tulus hati, anak-anak Tuhan yang berserah penuh pada Tuhan, dia akan lebih kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Kenapa dia lebih kuat? Karena ketika orang dunia mengandalkan kekuatannya sendiri, ketika orang dunia sedang mengandalkan kemampuannya sendiri, ketika orang dunia sedang mengandalkan pengalamannya sendiri, tetapi anak-anak Tuhan mengandalkan Tuhan. Karena itu Alkitab berkata mereka mengandalkan kereta, yang lain mengandalkan kuda, dan mereka akan rebah dan jatuh. Tetapi kita yang mengandalkan Tuhan akan tetap kuat tegak berdiri dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja, maka kita akan lebih kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Haleluya. Yang kedua, kelebihan kita daripada orang-orang dunia adalah kita lebih baik dalam sikap dan karakter. Kenapa? Karena kalau orang dunia berbuat baik, maka pikirannya saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Kita berbuat baik supaya satu saat juga saya akan menerima hal yang baik, karena ada hukum karma, ya kan? Tetapi kita orang percaya berbuat baik bukan supaya masuk surga, karena untuk kita surga sudah tersedia. Yesus sudah membayar harganya buat kita. Tetapi kita berbuat baik karena Yesus terlalu baik buat kita. Kita berbuat baik karena itulah kehendak Kristus buat kita. Kita berbuat baik kenapa? Karena kita nggak tahan melihat jiwa-jiwa di sekitar kita. Kita mau jadi berkat karena segala yang kita perlukan sudah kita dapatkan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi kelebihan kita di sini yang pertama, kita akan lebih kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Yang kedua, kita akan lebih baik dalam sikap dan karakter kita. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari kelebihan di sini bahwa kita lebih sabar dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, orang dunia sekarang kalau saya pelajari makin gampang emosi. Aduh, di mana-mana, di tempat-tempat umum gampang sekali terjadi perkelahian. Orang sekarang cuma lihat-lihatan, apa lu lihat-lihat gua? Wah, ribut, ya kan? Dalam rumah tangga kadang-kala suami istri juga gitu, cuman lihat-lihatan sedikit. Kenapa sih papa kok ngeliatin aku curiga terus? Udah ribut ya kan. Kenapa sih pak? Akhirnya suami juga gitu. Masa saya lihat aja udah nggak boleh sih? Kamu tuh memang udah akhirnya ribut. Sehingga ada banyak orang, aduh pendeta saya nggak tahan lah di rumah lah. Lihat sebentar ribut. Anak-anak nggak tahan di rumah. Kenapa? Karena ribut terus ya kan. Orang tua marah-marah, ribut, istri ribut sama pembantu, suami ribut sama supir ya kan. Lalu tetangga lagi ribut lagi, belum lagi sama besan ya kan. Pulang gereja ribut lagi sama orang ya kan. Ini orang gereja, jadi akhirnya gak ada damai, gak ada sukacita. Banyak orang pulang gereja bukan ngomongin firman, tapi ngomongin kejelekan orang. Banyak orang pulang gereja bukan ngomongin kasih karunia Tuhan, tetapi ngomong tentang persoalan ini, persoalan itu, persoalan ini, persoalan itu, sehingga kehilangan damai dan sukacita. Biasakan dalam kehidupan kita pulang gereja jangan ngomong lain kecuali Tuhan. Jangan
ngomong lain kecuali kasih karunia Tuhan. Jangan ngomong lain kecuali membahas kembali firman yang sudah kita terima. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kelebihan kita di sini, kita lebih kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Yang kedua, kita lebih baik dalam sikap dan karakter. Yang ketiga, kita harus lebih sabar dalam menjalani kehidupan. Dan yang keempat, bahwa kita akan lebih berhikmat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Oh, orang dunia cepat sekali putus asa, orang dunia cepat sekali akhirnya marah, tersinggung dan segala sesuatunya. Tetapi kita mengandalkan hikmat, sehingga ketika orang dunia hanya mengandalkan kepintaran itu ada batasnya, tetapi hikmat Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kelebihan, karena memang anak Tuhan dimanapun ditempatkan Tuhan dengan kelebihan yang spesial. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang kelebihan, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian 48. Kejadian 48 ayat yang ke-17. Kejadian 48 ayat 17. Mulai dari ayatnya yang ke-17 ini akan kita kupas sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu," katanya, "dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukan Efraim daripada Manasye." Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Perhatikan kalimat ini, sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu. Ini dia, anak Tuhan yang sungguh-sungguh akan memiliki kelebihan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan kelebihan-kelebihan itu? Yang pertama, kita harus selalu melekat pada Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak semua orang Kristen akan memiliki kelebihan-kelebihan itu. Ada banyak orang yang berkata, "Ya pendeta, tapi kenapa ada banyak orang Kristen juga terus hidupnya susah, terus hidupnya menderita?" Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan bicara tentang materi, tetapi ini bicara tentang suasana hati, bicara tentang kehidupan, bicara tentang keseharian. Dan kuncinya sederhana, kalau kita melekat pada Yesus, orang lain boleh lebih kaya, tapi kalau kita melekat dengan Yesus, kita lebih bahagia. Orang lain boleh kelihatan lebih sukses, tapi kalau kita melekat dengan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang lebih diberkati. Karena sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, siapapun saudara, mari melekat pada Yesus. Mungkin kau anak muda yang sedang membangun karir, ayo melekat pada Yesus. Mungkin engkau seorang yang sedang hidup susah, difitnah orang, dikhianati orang, dan sedang merasa gagal dalam segala hidup saudara, jangan putus asa. Ayo melekat pada Kristus. Selalu ada pertolongan. Mungkin sudah berkata, "Aduh pendeta, saya ini orang dosa sekali pendeta, masa lalu gelap sekali pendeta." Tapi tetap hal yang sama saya mau ingatkan, ayo tetap melekat pada Kristus. Karena selama kita melekat pada Kristus, kita selalu akan melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan yang kedua saya pelajari, untuk menjadi orang percaya yang memiliki kelebihan-kelebihan yang Tuhan janjikan, yaitu selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan selalu berjalan dalam kemuliaannya. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, mari kita jadi orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dunia tambah hari tambah gak jelas, dunia tambah hari tambah gak pasti, dunia tambah hari tambah menakutkan, tetapi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan terus berjalan kemuliaannya. Alkitab dengan tegas berkata bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, untuk dapat menjadi orang percaya yang memiliki kelebihan-kelebihan, kita harus selalu dapat ditegur dan
dinasehati. Ini penting sekali karena Alkitab berkata keberhasilan ada kalau penasihat banyak. Seringkali kita jadi orang yang arogan, kita jadi orang yang kepala batu, kita jadi orang yang sok tahu, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasehati, nggak bisa dikasih tahu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kalau kita mau terus maju, kalau kita mau terus bertumbuh, kalau kita mau terus jadi berkat, mari kita jadi orang-orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu cirinya jelas, siap ditegur dan siap dinasihati. Maka kita akan terus memiliki kelebihan-kelebihan dalam hidup kita. Jadi jelas ya, untuk menjadi orang percaya yang selalu memiliki kelebihan, yang pertama, kita harus selalu melekat pada Kristus. Yang kedua, kita harus selalu membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong, Roh Kudus adalah Roh penghibur, Roh Kudus adalah guru yang mengajar kita, dan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan seluruh janji-janji Allah. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, untuk menjadi orang percaya yang senantiasa memiliki kelebihan-kelebihan itu, kita harus selalu berjuang untuk yang terbaik. Hidup ini bukan cuma cari enak, hidup ini bukan cuma cari untung, hidup ini bukan cuma cari senang, tapi hidup ini harus mengerjakan yang benar. Hidup ini harus mengerjakan yang diperintahkan Tuhan, dan hidup ini harus mengerjakan hal-hal yang berguna, yang membangun, yang bermanfaat dan menjadi berkat. Dan itu perlu perjuangan pribadi. Waktu kita berjuang dalam hikmat Tuhan, waktu kita berjuang sambil tetap bersandar kepada Tuhan, maka kita akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya percaya, hidup kita jadi berkat, hidup kita memiliki kelebihan-kelebihan dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanan di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus terjadi. Bahkan hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanan di dada, di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh terus melekat pada Kristus, boleh dipimpin oleh Roh Kudus, boleh menjadi orang yang siap ditegur dan dinasihati, dan akhirnya berjuang untuk menjadi yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.